Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syifaa'a min kulli da'in wa saqamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, saat ini kami berada di tengah-tengah kebun herbal. Di sini banyak sekali tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang bisa menjadi obat. Ya, ada puring, ada lidah buaya, ada kumis kucing. Saya lihat di situ ada tapak doro, ada lempu yang wangi, ada jahe, ada laos, ada macam-macam di sini yang semuanya ini tumbuh karena izin Allah. Inilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Allah hadirkan tumbuh-tumbuhan ini, tanaman-tanaman ini untuk menjadi obat bagi kita. Obat penguat badan, obat penguat tubuh. Subhanallah, rasanya kita harus memuji Allah dan berterima kasih atas karunia yang tiada terhingga ini untuk kita semua. Tanaman yang bisa menjadi obat bagi tubuh, yang membuat tubuh kita kuat. Namun, sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, tahukah kita tidak hanya sekedar membutuhkan tubuh yang kuat, tapi kita juga membutuhkan hati yang kuat. Bahkan kalau kita mau membandingkan antara keduanya, sesungguhnya lah kita lebih membutuhkan kekuatan hati daripada kekuatan tubuh. Kita butuh pada kekuatan tubuh, tapi kita lebih butuh pada kekuatan hati. Mengapa? Banyak orang yang bisa lari 7 kilo, 8 kilo, bahkan 10 kilo, bahkan lebih dari itu. Itu menunjukkan dia adalah orang yang memiliki tubuh yang kuat. Tapi apa yang terjadi pada saat mendengar azan? Berat nian rasanya kaki ini melangkah ke masjid, padahal jarak ke masjidnya hanya 50 meter. Mengapa begitu berat berjalan ke masjid? Karena untuk ke masjid yang dibutuhkan tidak hanya kekuatan tubuh, tapi juga kekuatan hati. Banyak orang yang sebenarnya secara fisik, secara badan, dia lemah. Tapi karena memiliki hati yang kuat, bismillah, tetap dia berangkat ke masjid, memenuhi panggilan azan, memenuhi panggilan Allah untuk sholat di masjid. Hal yang sama, tidak jarang kita juga jumpai ada orang yang dia bisa mengangkat beban 1 sak semen, bahkan 2 sak semen. Dia bisa mengangkat 50 bahkan sampai 1 kuintal barang, benda. Itu menunjukkan dia juga orang yang memiliki tubuh yang kuat. Namun apa yang terjadi? Pada saat tidur, subuh, mendengar azan, rasanya begitu berat mengangkat kelopak mata. Padahal berapa sebenarnya berat kelopak mata? Kenapa terasa berat? Karena untuk mengangkat kelopak mata yang dibutuhkan oleh kita adalah kekuatan hati. Begitu besarnya peran dari kekuatan hati. Dialah yang kelak akan menentukan baik buruknya seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ingatlah, di dalam diri kita ada segumpal daging yang bila segumpal daging itu baik, maka baiklah kita, baiklah perilaku kita, baiklah kata-kata kita. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, jeleklah kita, jeleklah perbuatan kita, jeleklah kata-kata kita. Ala wahyal qalb. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Karena itu, kalaulah kita membutuhkan tanaman-tanaman obat ini untuk menguatkan tubuh kita juga sebenarnya membutuhkan penguat-penguat bagi hati kita. Dan
Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, tahukah kita sumber kekuatan hati itu sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Namanya adalah kesusahan. Kesusahan itu adalah obat penguat hati. Sehingga siapapun orangnya yang mau menerima kesusahan hidup, insya Allah dia akan memiliki hati yang kuat. Sudah banyak buktinya orang-orang yang tidak mau menerima kesusahan hidup, yang inginnya senang, yang inginnya dimanja, itu cenderung memiliki hati yang lemah, hati yang tidak tahan, hati yang tidak kuat. Tidak demikian halnya dengan orang-orang yang mau ditempa oleh kesusahan. Dia memiliki hati yang kuat. Karena itu, sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita amat sangat membutuhkan yang namanya kesusahan hidup ini. Dan kalau boleh kita katakan, membutuhkan kesusahan hidup adalah bagian dari keniscayaan hidup. Sekali lagi, kesusahan dalam hidup adalah keniscayaan yang kita butuhkan. Kenapa kita butuhkan? Karena hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya senang dan susah. Tidak mungkin ada orang yang selamanya senang, sebagaimana juga tidak mungkin ada orang yang selamanya susah. Silih berganti. Satu saat kita senang, lain waktu kita susah. Begitu memang yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti punya makna, itu pasti punya hikmah. Hikmahnya apa? Dengan dihadirkannya dua hal tadi, itu kita punya kesempatan untuk memiliki hati yang kuat. Caranya sederhana. Waktu senang kita terima dengan lapang, waktu susah pun kita terima dengan lapang. Mungkinkah kita bisa menerima kesusahan dengan lapang? Mungkin. Bahkan bukan cuma mungkin, itu yang pasti akan kita lakukan ketika kita memahami apa sebenarnya rahasia di balik senang dan susahnya hidup. Karena hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya senang dan susah, maka akan berlakulah hukum bahwa ketika orang sedang senang, itu tandanya dia mau susah. Dan kalau orang sedang susah, tandanya dia mau. Kalau orang sedang susah, tandanya mau senang. Dan kita kalau ditanya, mana yang kita maui? Mau senang atau mau susah? Hampir semua orang akan mengatakan, saya maunya mau senang. Nah, kalau kita menginginkan mau senang, bukankah berarti kita saat ini, keadaan kita saat ini adalah susah? Karena hanya dalam keadaan susah, hidup kita akan senang. Kalau kita sedang susah, itu tandanya mau senang. Dan kalau kita sedang senang, tandanya kita mau susah. Berarti kalau begitu, sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih membuat kita lapang? Pada saat kita senang atau susah? Tentu jawabannya pada saat kita susah. Karena ketika kita sedang susah, tandanya kita mau senang. Karena itu, inilah prinsip kita. Saya bahagia ketika senang datang menyapa, tapi saya lebih bahagia saat susah datang bersua. Karena itu, mudah-mudahan kita semua punya persepsi yang benar. Kesusahan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki hati yang kuat. Ya Allah, kuatkan hati ini dengan Engkau berikan kekuatan kepada kami, lapang menerima apapun kesusahan hidup, dan jadikan kesusahan hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami terima dengan lapang yang membuat hati kami dikuatkan oleh-Mu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.